Oke, kembali masih di channel Apa Kamu Tahu. Ini lanjutan yang part 1. Ini masuk ke part 2 yang masih tentang Kristen bertanya terhadap Islam. Oke, kita lanjutkan menontonnya. Semakin seru, semakin panas dan damai tentunya. Oke. 26, cek sendiri kalau nggak percaya. Kalau saya salah silahkan dikoreksi. Aku salah. 3526 segera dicatat, didikte, segera dicatat, dan juga ditulis dan dihafal. Kurang dari 11, di bawah 11 Hijriah, karena Rasulullah menerima wahyu 600. Cek. Karena Rasulullah menerima wahyu Allah itu di kurang lebih 610 Masehi gitu kan. Jadi ketika Rasulullah mendiktekan kepada Zaid bin Sabit, saya ambil contoh Zaid bin Sabit atau Abu Zaid, selesai seorang sahabat menulis, kemudian diapakan oleh para sahabat, dibacakan ulang. Itu namanya proses apa Bapak Ibu? Proses verifikasi ada. Ini nanti kalau sampai saya tanya soal Bible soal ini, lihat aja nanti ya. Verifikasi. Quran diverifikasi, yes. Quran divalidasi, yes. Apakah Quran legal? Dilegitimasi oleh Rasulullah? Iya. Kalau dilegitimasi oleh Rasulullah, Rasulullah memberikan legitimasi tulisan kitab, berarti kesimpulannya kitabnya legal atau ilegal? Legal, karena ada yang melegitimasi. Terima kasih. Tunggu dulu, belum selesai. Kan ada hak kami untuk. Oh begitu. Karena nanti panjang tak kemana-mana selesai waktu. Ya. Siap. Kalau mengenai itu saya tidak pernah bantah. Tapi banyak orang-orang ini pendebat mafia, pendebat Muslim tidak mengerti Al-Quran itu yang mana sih? Kalau yang di dalam hati memang tidak pernah bisa disentuh siapapun, diubah, diedit, tidak bisa. Kan begitu. Nah, kalau yang buku tadi kita sudah lihat bahwa ada pemindahan ayat, belum ada satu ayat, satu surah belum tertulis. Nah, sekarang kita uji apakah misalnya ada surah, katakanlah saya lupa surah berapa, nanti kita buka hadisnya, percis dengan yang diucapkan Nabi Muhammad. Sekarang tolong dibuka Sahih Bukhari 8 berapa tadi di situ, 842 Bukhari 842, dan mohon dibuka Al-Quran olehnya, kalimatnya itu jelas. Tolong dicocokkan apakah sama percis atau ada yang kurang atau yang surat apa? Tunggu dibuka. Oke, silakan. Hadis Bukhari 842. Mana dia? Tadi 842 ya, bro. Di situ ditulis. Ini. Ya, coba. Itu surah berapa dan coba dicocokkan sama nggak kalimatnya percis seperti itu atau bagaimana? Oke, Alif lam mim tanzil. tapi kok jadi kita yang repot ya? Tuh kan kalian yang pembaca dan kalian ibarat. Gimana sih? Masa aku yang harus menjelaskan? Nggak mungkin lah. Nanti apa namanya dia sok-sokan dengan salah-salah tafsir. Ini ayat berapa? Ya, surah berapa itu mana? Bukan ayat berapa? Itu kan surat As-Sajdah tuh, ditulis tuh. Ayat berapa ya? Ya bukan ada hanya surah itu, ayat berapa itu, ayat 1. Jadi kita suruh nyari ini. Buka dulu surahnya, itu ayat 1 bukan. Waktu sudah 40 menit. Enggak, gini moderator. Kalau bisa itu yang bertanya yang menampilkan moderator. Masa 76 ayat 1. Masa kita sama surah 32 ayat 1. Cocokkan gimana? Surah 76 ayat 1. Ini 76. Ya. Yang ini yang hal atta itu, maaf ya saya nggak bisa membaca. Hal atta al insani itu. Ya, itu surah 76 ayat 1. Ini ditutup aja yang ini. Kan tadi aja. Nah itu yang bawah itu surah 76, yang atas itu surah 32. Mohon dicocokkan, tolong dibuka di layar sebelahnya di surah
76 dan surah berapa tadi 32 ayat 1, 76 ayat 1. Jadi diperbandingkan. Udah. Ada apa ini? Kenapa? Ini saya buka ya di sini ya. Udah saya repot lagi nih, sebenarnya. Enggak apa-apa. Oke ya, nggak apa-apa lah ya udah. Surah 76 ayat 1. Ini masuk 76 ayat 1. 76 dulu ya. 32 dulu ya. 32 dulu boleh. 32 ayat 1. Alif Lam Mim Tanzil, betul? Ini alif lam mim aja. Ini Tanzil. Ke bawah pindah ya. Iya. Oke, terus. hal ata'ala insan nih hinum minat dahri. Iya, lanjutkan. Dan ini dan ya. Cek. Dan. Sebentar. Surat 76. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa ya nama yang kami sembah itu adalah Allah. Betul. Ini tulisannya Karena lagi. itu nadar tidak saya pungkiri karena itu disampaikan Allah Ya. kepada Nabi secara lisan. Betul. Sekarang tulisannya. Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya, coba tuliskanlah. Ya, Iya. berarti sahabat yang menuliskan kan gini loh. Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Ketika dia memperkenalkan dirinya secara lisan, belum tulisan kan? Ya. Nah sekarang siapa yang mendefinisikan itu jadi tulisannya seperti yang kita kenal sekarang, maksud saya? Kan sederhana. Apakah para sahabat, apakah baginda Rasul, ataukah Nabi terdahulu, contoh Adam atau gimana? Silakan. Al-Quran itu diturunkan. Ini kita bahas definisi Quran dulu ya, karena Lairudi mungkin bingung dengan Al-Quran itu apa. Lairudi ya, definisi Al-Quran itu adalah, nih mohon disimak ya Lairudi ya. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus. Ya, atau Jibril. Roh Kudus itu kan gelar, namanya Gabriel atau Jibril. Itu Quran surat An-Nahl ayat 102. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sistematis, secara berangsur-angsur. Ingat sekali lagi ya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus atau Gabriel. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Ya, itu saya paham Nanda. Diturunkan dengan lisan. Menjadikan itu tulisan siapa? Baik. Rasulullah SAW punya sahabat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan uktub atau tulislah bil amr, maka sahabat yang menulis Al-Quran dengan bentuk tulisan. Berarti setuju gak Nanda? Pencipta lafaz Allah itu adalah para sahabat. Lo kan dituliskan, Nabi Muhammad belum menuliskan kalau Nabi ya. Tulisannya maksud saya. Oke lah, kita lewatkan itu ya, waktunya juga berburu. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sini, tahukah kalian agama tertua itu apa? Dan coba jawab agama tertua apa? Agama tertua Islam. Ya, saya setuju. Di mana itu terdapat? Bahkan Yesus Hamasiah sendiri mengatakan seperti itu di dalam Lukas 6:40. Qalbi Islam limudoit ya kemorebu. Lukas 6:40. Ya. Lukas 6:40. Berarti saya bilang menurut Al-Quran agama tertua itu adalah agama Islam. Ya. Di mana terdapat yang paling jelas itu di surah 2 ayat 132. Pertanyaan saya, coba tunjukkan bukti arkeologis yang ada kata Islamnya. Satu yang tertua. Apakah sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad datang? Kami ingin tahu. Silakan. Terserah mau bentuk tulisan di batu, di kertas, di kulit kambing segala macam. Tapi Lailudi percaya yang menurunkan Al-Quran itu Allah ya? Ya nggak mungkin aku nggak percaya gimana sih kalau udah nggak percaya berarti kan sama dengan apa itu? Ya jelas lah yang menurunkan Allah SWT
Allah dan jadi mani. Aduh. Kalau sudah percaya Al-Quran yang kalau memang Lairudi sudah percaya yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, Allah itu kan berawal dari yang ketiadaan. Maksudnya Allah tidak berawal dari apapun juga. Sebelum apapun ada, Allah sudah ada kan begitu. Menurut Allah saya setuju. Ya sudah. Berarti firman Allah Al-Quran ini ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Terus Allah Kan itu Islam. Kan itu Ibrahim sudah Islam. Apa buktinya Ibrahim itu Islam? Ada nggak? Katakanlah catatan tertua atau bukti arkeologi tertua mengenai huruf Islam itu. Nah, kami juga nggak butuh bukti arkeologi, Chris. Sudah, tidak tentu. Ya, kita mau bilang apa? Apa artinya Yesua mengatakan ini adalah perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ya. Tapi ada kamu bisa tulisan kan? Pakai mic. Sudah, saya sudah tahu dengan yang saya mintakan surah 2132 itu kan Ibrahim. Oh dibacakan. Ya, yang Ibrahim ngomong mana? Ibrahim ngomong. Nah, Lairudi kan meminta bukti bahwa agama yang betul, agama yang ada Pakai mic. Yang tertua, agama tertua. Kalau Yesus mengatakan itu atau Yesua itu kan agama tertua lagi. Sudah ada sebelum itu agama-agama lain. Bahkan ada Saya bingung dengan pertanyaannya apa Lairudi? Hah? Lairudi itu minta bukti apa? Ya arkeologis kah atau apakah yang membuktikan bahwa Islam itu agama pertama atau tertua lah. Enggak, ini pakai meja Enggak, dia tanya tertua. Oh yang Tertua. Ini agama Islam. Yang pertama lah. Ya, oke. Agama kami itu tidak berdasarkan bukti arkeologis. Kita nggak butuh. Kita berdasarkan wahyu Allah. Nggak butuh kita arkeologis. Betul nggak? Nggak butuh. Kita itu wahyu Allah. Karena kita bahas kitab suci, bukan bahas arkeologi gimana sih? Oke. Berarti saya nggak bisa bilang ya, saya nggak berani bilang apakah itu. Oke, nggak usah. Kalau di kami Kekristenan, ya kami juga tidak bisa mengatakan misalnya sudah ada jadi kelahiran saja bagi kami Kristen ya. Oke, kita lewati saja itu. Ada yang mau tambahkan sedikit silakan. Ya, aku mau cek. Ya. Aku mau menanya. Cek. Kalau tadi kan kita pandangkan yang pantas dianggap suci ya, dianggap suci. Nah sekarang saya mau menanyakan kepada Nandar dan Ardiansyah pada Yunus 94, surat Yunus 94 ayat 94 ya, bunyinya begini, tolong dikoreksi kalimatnya diperhatikan di sini. Maka jika engkau dalam kurung Muhammad, yang kau di sini berarti simbolnya beliau, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Di sini. Nah sesuai dengan judul kita ini kan Al-Quran atau Alkitab yang suci, yang dianggap. Nah, saya mau tanya, adakah, ini bertanya saja, kalau nggak ada nggak apa-apa, ada kita ditunjukkan. Adakah pernyataan dari Al-Quran sendiri bahwa kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan itu tidak suci, gitu, tidak suci? Lalu, Enggak, coba satu pertanyaan dulu di Oke. Siap. Itu aja dulu. Coba diulang lagi pertanyaannya. Karena di sini dalam Yunus 94, karena jika Muhammad ragu, bukan Muhammad pasti ragu ya. Jika Muhammad ragu tentang apa yang Allah turunkan, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, di sini saya menanyakan kitab yang sebelum ini. Jadi untuk tidak ragu terhadap Al-Quran yang Allah turunkan di sini, maka harus bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Yang saya asumsikan dulu, saya tidak membaca sanad asbabun nuzul adalah Taurat dan Injil kitab sebelumnya. Apakah harus dikonfirmasi dari situ? Sementara itu tidak suci. Nah, pertanyaan saya pertama, adakah pernyataan dari Al-Quran bahwa kitab sebelumnya itu tidak suci?
itu. Oke. Pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Yunus ayat 94. Ya. Fa in kuntu fi sakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Karena kenapa? Ya, coba kita lihat di akhir ayatnya. Di akhir ayat itu dikatakan begini, laqad ja'al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu dari Tuhanmu, maka sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi pertama yang harus kita ketahui bersama adalah Nabi Muhammad tidak pernah meragukan apa yang diterimanya sebagai firman Tuhan dari Allah. Makanya di akhir ayat ini apa kata Allah? Ya, kamu di sini dikatakan sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada ahlul kitab terkait apa yang diterimanya. Lalu yang kedua, di mana ayat Quran yang ini mic-nya pertanyaannya cek pertanyaan oleh Samuel, di mana ayat Quran yang mengatakan kitab sebelum Al-Quran itu tidak asli? Apa pertanyaannya? Jadi di sini bukan juga menanyakan surat Muhammad. tes. Iya, saya bukan menanyakan apakah Muhammad ragu apa tidak, tapi menanyakan di sini solusi dari jika ragu, bukan dia pasti ragu. Jika ragu, solusinya ini kan dari Allah nih kan. Ya. Jika ragu, solusinya tanyakan kepada kitab yang membaca sebelummu. Ya. Nah, sesuai dengan konteks ini, kalau kitab itu tidak dianggap suci, bagaimana bisa Allah memberikan konfirmasi menanyakan kepada kitab yang sudah tidak suci atas jika Muhammad ragu-ragu? Gitu. Paham ya? Nah, terus yang tadi pertanyaan saya pertama sebenarnya, adakah klaim atau pernyataan dari Al-Quran bahwa kitab sebelumnya itu tidak suci? Pertanyaan awal. Terima kasih. Satu dua. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu, dan itu Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaquluna al-kitab. Fawailul lilladzina harusnya pakai ini nih, enak ya. Iya. Pertanyaan yang pertama itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, ya. Quran surat kedua 79. Oke, sebentar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, ya, dan berkata ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, untuk menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.
Kemudian Quran surat Ali Imran ayat ke-78. Quran surat Ali Imran ayat ke-78. Saya langsung bacakan terjemahnya atau baca Qurannya? Terjemahnya langsung ya. Dan sungguh di antara saya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka bahwa apa yang dibacanya itu adalah Alkitab, padahal bukan Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Oke, kalau saya kutip itu, saya komparasi ngeling dengan Yeremia 8 ayat 8 ya. Bukan. Tes. Di sini dikatakan bagaimana kamu dapat mengatakan kami bijaksana dan Torah Yahweh ada pada kami. Lihatlah, sesungguhnya pena dusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Ini mungkin dikutip atau saya asumsikan dulu gitu ya, ada bukti bahwa mereka seperti itu memasukkan. Nah, tetapi ini kan dikatakan pada zaman Yeremia, dan di sini ketika bagaimana kamu dapat mengatakan ini bentuknya adalah imperfect. Jadi bagaimana kamu akan mengatakan, sebenarnya begitu. Nah, sementara pembahasan Torah di sini kalau dikhususkan ini kan kepada Pentateuch Musa. Nah, Yeremia ke Pentateuch Musa itu jauh jaraknya. Nah, jadi kalau misalnya tuduhannya kitab Musa itu sudah diselewengkan, atau kalau saya asumsikan dulu di sini, ketika itu turun lalu orang menuliskannya menurut apa yang disampaikan oleh Yehova berbeda. Saya rasa nggak begitu. Jadi apa yang Tuhan sampaikan ditulis sama Musa dan Yosua sesuai benar dengan apa yang kita miliki, namun ada yang menarasikannya atau membuat kitab lain seperti Midrash dan Talmud dan juga Torah Sepikta atau Torah lisan itu menjadi berbeda. Nah, singkat cerita begini ya. Apakah dengan jawaban Anda tadi bahwa Torah dari mulai diturunkan itu diklaim sebagai tidak sesuai dengan judul ini? Kitab manakah? Karena bukan mushaf atau tulis salinan pulang gitu. Ini maksudnya. Itu aja dari saya. Tes, waktu sudah dekat ya. Terakhir pertanyaan saya, Anda bilang tidak ada keraguan. Dulu ini yang mau dijawab yang mana? Sudah selesaikan aja. Ya, pertanyaan terakhir. Ya, sebagai penutup. Ya, waktu sudah habis nih. Aku minta tambah 5 menit. Ya. Tidak ada keraguan saudara. Surat, aku nanya, surah apa pertama yang turun? Silakan. Ya, surah apa surah pertama turun? Atau apa ayat apa yang pertama turun dan terdapat di surah apa? Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Surah berapa itu? 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, mohon dibuka hadis. Mana? Apa ada pergi pula? Pola kemana ya? Ya. Sabar. Di dalam dua ini Surat Al-Alaq 96. Coba 96 atau berapa? Coba. Mana? Terakhir Ibnu Hibban 35 tadi. Ibnu Hibban 35 tadi. Ya. Tes. Coba. Berapa itu Anda? 96 ya? Ibnu Hibban 35. Yang mau ditanya apa lah? Ya, surah berapa yang pertama turun? Ya, itu surat Al-Alaq. Surah berapa itu? Surat Al-Alaq, Quran surat 96. Ya, coba buka ini Ibnu Hibban, baca. Ya. Ya dibaca. Aku bacanya dari mana, langsung aja ya. Ini dia berkata, aku bertanya kepada Abu Salaman,
surat Al-Quran apakah yang diturunkan pertama kali? Dia berkata, hai orang yang berkebun berselimut. Ya, itu surah 74. Menurutmu mana yang benar, surah 74 pertama turun atau surah 96? Nggak dibaca sampai selesai dulu, baca dulu dari awal sampai akhir biar tidak ini. Coba dibaca dulu. Dibaca dulu, jangan sepotong-sepotong. Ya, Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al-Uzai menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir kepada kami. Dia berkata, cek tes. Dia berkata, hai orang yang berkemul berselimut. Ini apa ini? A1 Al-Mudatsir. Aku berkata, atau Iqra Al-Alaq. Abu Salamah berkata, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hal itu. Dia berkata, hai orang yang berkemul Al-Mudatsir. Maka aku berkata, atau Iqra. Jabir berkata, sesungguhnya aku menceritakan kepada kalian apa yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku beritikaf di Hira selama sebulan. Ketika aku telah menyelesaikan itikafku, maka aku turun dan berada di dasar lembah. Tiba-tiba aku dipanggil, aku pun melihat ke depanku, di belakangku, di sebelah kanan, dan di sebelah kiriku, tetapi aku tidak melihat seorang pun. Kemudian aku dipanggil lagi, aku tidak melihat ke langit. Ternyata dia duduk di atas singgasana di udara. Aku ditimpa goncangan hebat, dia lalu memandangi Khadijah dan menyuruh mereka untuk menyelumutiku. Kemudian mereka menyiram air dingin kepadaku, dan Allah menurunkan kepada, hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkan, dan pakaianmu bersihkan. Surat 74 ayat 1 itu. Jadi mana yang duluan, surat 96 apa surat 74? Jangan ragu-ragu konanar. Kalau ragu-ragu kau dari yang kau sampaikan tidak ada keraguan, katanya kan, tidak ada ragu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya tanya, tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau mau bahas Quran, bawakan saya yang mutawatir. Pertanyaannya, ada berapa hadis yang gitu? Oke, kalau begitu tampilkan hadis yang serupa yang diriwayatkan secara mutawatir. Silakan. Waktunya tinggal sedikit, tinggal 3 menit. Karena waktu tinggal 3 menit, saya anggap itu, karena saya tidak tahu mutawatir segala macam. Oke, kita anggap mereka lolos dari pertanyaan saya. Oke, sekarang pertanyaan lagi untuk ya. Katakan, karena ini bicara iman, bicara iman tidak bisa dipaksakan. Pertanyaan terakhir, tolong dibuka Hud 1. Hud 1, surah 11 ayat 1. Mohon dibuka, kami bacakan. Hud 1 Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Tolong buka surah 19 ayat 56. Ini yang ringan aja, tidak usah yang berat. 19 ayat 56. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan dibenarkan, Maha Bijaksana lagi teliti. Tunjukkan kisah itu di Al-Quran, aku ingin tahu. Baik. Oke, inilah akibatnya jika memang memahami Al-Quran itu terus nggak paham, ingin mengawur. Oke, yang pertama begini. Kita sepakat Al-Quran adalah firman Allah. Sepakat? Yang sepakat dalam diskusi ini, yang sepakat itu adalah umat Islam. Iya. Ya, umat Islam sepakat. Ya, betul. Maka ketika Al-Quran adalah firman Allah, maka itulah perkataan Allah. Berarti itu kehendak Allah. Berarti yang dimaksud sempurna dan telah disusun itu menurut Allah dan menurut Anda. Kalau Anda menanyakan tentang silsilah, ingat Al-Quran ini bukan kitab silsilah.
Kalau nanti Anda bertanya nanti disusun secara lengkap dan terperinci, sempurna juga, jangan-jangan nanti ada orang yang bertanya soal menu masakan soto, bagaimana cara bikin soto di Al-Quran? Repot juga kan? Jadi gini, maksud saya begini, kalau sebelum bertanya untuk Al-Quran itu dipelajari dulu gitu. Jadi agar pertanyaannya itu dari tadi saya terlihat itu mohon maaf agak membagongkan gitu pertanyaannya. Jadi saya pikir semalam itu saya belajar itu mendapatkan pertanyaan yang luar biasa. Ini ditanyakan teman-teman Kristen yang ada di TikTok itu saya sudah jawab itu beberapa kali. Ya, harusnya dijawabkan ya. Sudah saya jawab. Sudah habis. Gimana? Kalau belum puas tak kasih waktu 2 menit. Jawab. 2 menit. Oke. 2 menit. Oke, saya yang menjelaskan tadi ya. Saya ya berarti. Ya. Oke. Yang pertama gini, kalau itu mah kehendak Allah, ingat Al-Quran itu bukan kitab request. Al-Quran bukan kitab request. Tolong tunjukkan di Quran silsilah kok jadi request. Sebentar, saya tidak bilang kita request, tapi di situ dikatakan ada cerita Idris di Al-Quran. Apakah kita mau membantah itu? Itu firman Allah, bukan firman saya, bukan firman apa sejarah. Ada kisah itu, cuma aku belum temukan. Bisa jadi karena aku nggak pandai masalah. Silakan. Ya baik. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran seperti itulah firman Allah. Itulah firman Allah. Jadi kalau abang minta yang tidak ada di dalam Al-Quran, nanti saya juga akan minta dalam Bible yang nggak ada loh. Oke, mungkin bisa dibuka surah 2 ayat 106 terakhir. Mungkin itu jawabannya. Surah 2 ayat 106. Surah 2 106. Ayat 106. 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan dan kami jadikan manusia lupa kepadanya itu ya. Ya, itulah terakhir. Kami katakan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ini Bapak Pendeta dan Bang Rudi Yohanes lagi belajar Al-Quran, jangan ditertawai. Semoga beliau-beliau mendapatkan hidayah. Tepuk tangan. Baik, untuk sesi kedua dimulai pukul 3 lebih 9 menit.